Maka dari itu peluang dari permasalahan di Brebes ini kami tangkap. Kebetulan saya orang Semarang, punya tempat di Semarang. Ya, Kami siapkan rumah singgah secara pribadi. ya. Uh, Antar jemput juga pribadi, fasilitas pribadi, dan apa namanya itu layanan juga pribadi. Alhamdulillah tidak melibatkan orang lain, Pak Bambang. Dan Hmm. dari situlah masyarakat Brebes yang pada awalnya itu meragukan saya bukan orang Brebes asli, selalu berkampanye milih wonge dewek. Setelah Hmm. terjadi bertahun-tahun kami melayani dengan ikhlas, itulah semakin nyata, semakin disadari masyarakat Brebes bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang demikian. Megah berkibar menjulang ke angkasa, panji Partai Demokrat membawa pesan damai berkah rahmat ilahi untuk seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menayangkan profil dan kinerja dari 120 anggota DPRD Jawa Tengah periode 2019 dan 2024. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu Bapak Haji Joko Haryanto SE MSI. Beliau adalah Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat dan anggota Komisi DPRD Jawa Tengah. Apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah baik. Ya, mungkin pertama-tama bisa diceritakan bagaimana awalnya bisa terjun di dunia politik dan kemudian bergabung dengan Partai Demokrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam. Salam sukses selalu dan sehat selalu tentunya. Nggih. Awal cerita saya tertarik dengan perpolitikan pada waktu itu di era reformasi Ya. tahun 98. Saya salah satu yang tercatat pendiri PDIP di Jawa Tengah pada waktu itu. Dengan Ya. Pak Mardio, dengan Mbak macam-macam itu, Pak Ismoyo, Pak Giran itu satu angkatan dengan saya. Bergantian antar rezim, antar orde baru ke orde demokrasi. Saya waktu itu belum tertarik untuk menjadi DPR waktu itu. Hanya sebagai penggerak. Bahkan deklarasinya awalnya di rumah saya di kota Semarang itu. Nah, berjalannya waktu setelah pemilu 2009, berjalannya waktu saya kecewa dengan perjuangan saya pada waktu itu karena memang bukan salah partai, karena pemilu yang pertama kali untuk PDIP itu waktu itu jarang sekali orang yang mempunyai SDM mapan mau menjadi DPR. Ya, pada waktu itu caleg dari PDIP itu ya asal comot. Asal comot sehingga dari SDM-nya mungkin kurang memadai ataupun kurang kesiapannya kurang kan begitu.
terkenal pada waktu itu ketika PDIP menjadi pemenang di 99 itu, banyak dewannya, terutama dewan daerah itu yang mohon maaf berasal dari orang pinggiran. Nah, dari pola tata cara pengelolaan itu saya kecewa. Saya tahun 2000 keluar dari PDIP, Pak Bambang. Tahun 2000, 2 tahun saya vakum, tahun 2000 saya tertarik dengan ketokohan Pak SBY. Kebetulan waktu itu dia mendirikan penggagas Demokrat itu. Harapan kami Demokrat sebagai nama partainya akan menjunjung tinggi demokrasi yang memang saya harapkan di muka bumi Indonesia ini. Alhamdulillah saya juga tercatat sebagai pendiri. Bahkan deklarasi di HI, di Caringin Bogor, saya terlibat langsung aktif di Jawa Tengah. Sampai sekarang ini Pak Bambang. Alhamdulillah. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni. Jadi pertama kali jadi anggota DPRD di tingkat provinsi memang Pak Joko ya? Pertama kali DPRD Kota Semarang tahun 2004. Iya. Terus tahun 2009 saya ditugaskan partai untuk menjadi DPR provinsi dari Dapil Brebes. Walaupun saya sebenarnya bukan asli warga Brebes, Tegal, Slawi. Saya asli kelahiran Solo, besar di Semarang, tapi harus menjajah daerah Brebes, Tegal, dan Slawi. Alhamdulillah saya semenjak saya tertarik di perpolitikan menjadi DPR Wakil Rakyat, terpilih 4 kali, tidak pernah memakai uang. Iya. Ini saya buktikan sampai sekarang saya bisa eksis dan bertahan hingga detik ini. Nah, memang partai politik di Indonesia ini kan luar biasa. Daya tarik tokoh-tokohnya itu sangat sangat menentukan. Apakah Demokrat itu memang daya tarik Pak SBY itu waktu itu yang menjadi magnetnya gitu atau seperti apa? Ya tentunya pertama kali karena ketokohan Pak SBY pada waktu itu. Karena pada waktu itu SBY itu sosok figur nasional yang memang ada pemikiran-pemikiran yang lebih maju daripada tokoh yang lain, anggapan saya pada waktu itu. Ditambah dengan nama Demokrat, demokratisasi harapan kami memang dikedepankan dalam pengelolaan Partai Demokrat itu sendiri. Karena itu yang menjadi impian saya agar bangsa dan negara Indonesia ini khususnya bisa lebih maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Karena kita akui ataupun tidak, saat ini demokrasi itu masih banyak hambatan, Bapak. Ini menurut saya. Nah, seiring dengan Pak SBY tidak jadi presiden, kan Partai Demokrat juga mengalami penurunan. Ya, betul sekali. Jadi ketika ketokohan Pak SBY itu sudah tidak menjabat sebagai presiden, Demokrat mengalami penurunan baik secara nasional maupun daerah yang cukup luar biasa. Pernah menjadi pemenang dan sekarang ini baru diuji ketika Demokrat ditinggal Pak SBY tidak lagi menjadi presiden dan menjadi ketua umum. Ini tentunya tantangan bagi generasi muda, generasi penerus Partai Demokrat tentunya agar berjuang lebih keras lagi supaya Demokrat bisa kembali dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan.
pesan damai berkah rahmat ilahi untuk seluruh. Ya. Tadi ada pernyataan yang menarik dari Pak Joko Haryanto itu, yaitu memenangkan pemilu tanpa menggunakan uang. Ini jarang sekali sekarang politisi sekarang yang berani mengatakan itu, karena yang lain kadang-kadang malah dengan terang-terangan mengatakan bahwa memerlukan banyak uang supaya berhasil. Itu gimana caranya, Pak? Ya, jadi yang pertama setelah saya terpilih dipercaya oleh masyarakat, tentunya saya mengabdi secara total. Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, rata-rata seorang DPR terpilih itu merasa terhormat di depan rakyatnya. Ini yang keliru. Ketika seorang sudah mendeklarasikan diri sebagai wakil rakyat, tentunya harus mau mengakui bahwa mereka sebagai pesuruh rakyat. Dan itu saya buktikan selama hampir 20 tahun ini, kami betul-betul berada di tengah-tengah masyarakat dan menjadi pelayan masyarakat. Sehingga alhamdulillah suara saya di daerah Brebes itu satu desa itu ada yang 4.000, ada yang 3.000, bahkan ada desa 3 kali pemilu itu suaranya 95% tanpa uang. Memang secara tidak langsung konsekuensinya kita harus capek mau turun ke bawah, melayani dan memahami apa yang terjadi di dapil kita, Pak. Ya. Lalu tentu kalau hanya janji-janji, hanya program-program gitu, kan 4 kali atau 3 kali Bapak di DPRD Jawa Tengah, pasti orang akan bosan. Lalu apa yang diperjuangkan selama ini, Pak? Ya, tentunya yang kami perjuangkan adalah aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui saya, ini saya implementasikan. Termasuk perjuangan di bidang pembangunan, infrastruktur tentunya, juga ketika saya duduk di komisi, terutama komisi E sekarang ini, bagaimana Brebes ini menjadi daerah paling miskin di Jawa Tengah, bahkan miskinnya pun ekstrim, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan impian masyarakat Brebes pada umumnya bisa lebih maju dan sejajar dengan daerah lain. Ini yang pertama. Yang kedua, program saya yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain, karena Brebes ini faktor miskin ekstrim ini berakibat kepada permasalahan masyarakat yang tidak ringan, termasuk penyakit masyarakat yang berat di Karyadi itu tumor, penyakit tumor rata-rata di Brebes itu dikuasai atau diisi oleh orang Brebes. Kenapa demikian? Faktor kemiskinan itulah Pak Bambang. Masyarakat kecenderungannya itu di dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari tidak berpikir apakah makanan itu sehat atau tidak. Yang penting bisa mengenyangkan perut saya. Ini yang pertama. Yang kedua, pola pikir masyarakat Brebes sendiri pun ini yang terjadi. Peredaran makanan yang kedaluarsa, yang tidak sehat tadi, banyak beredar di Brebes, sehingga mengakibatkan yang mengonsumsi itu banyak terkena penyakit kanker. Nah, inilah yang kami tangkap, sehingga kami siapkan rumah singgah Semarang, yang alhamdulillah sampai ini sudah 30 kamar, semuanya gratis, fasilitas antar jemput dan kebutuhan makan tentunya selama persiapan operasi dan pasca operasi di Brebes. Sehingga nama saya itu di Brebes ketika ada orang sakit yang menaun, ada sakit yang berat, itu pasti mencarinya Pak Joko. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal
Jadi memang kebetulan Pak Joko juga di Komisi E ya, yang Bidang membidangi kesehatan. antara Betul. bidang kesehatan. Nah, sebenarnya bagaimana cara menyelesaikan masalah kemiskinan ini supaya tidak menjadi personal seperti Pak Joko menyelesaikan satu persatu itu. Tapi kalau secara sistem harusnya seperti apa? Jadi begini, Pak. Brebes ini memang mempunyai geografis yang begitu luas, perbatasan dengan provinsi lain, jumlah penduduk terpadat kedua setelah Cilacap, ini membutuhkan penanganan secara ekstra. Nah, tadi saya katakan, kenapa saya terpilih tanpa uang di Brebes, ini menjadi contoh kepada masyarakat Brebes dan mungkin juga dewan yang lain. Saya selalu memberikan motivasi kepada anak-anak remaja di Brebes bahwa orang miskin harus berani bermimpi menjadi DPR. Karena sudah saya buktikan, saya tanpa uang pun bisa terpilih. Nah, untuk itu, kebetulan kemiskinan yang ada di Brebes ini menjadi momok bagi masyarakat Brebes dan Jawa Tengah pada umumnya. Dengan adanya SK dari Presiden, Brebes menjadi kawasan industri ini juga tidak berjalan. Nah, dari sinilah kami menangkap kenapa tidak berjalan. Banyak perilaku masyarakat yang kecenderungannya itu justru menghambat datangnya investor masuk ke Brebes. Nah, ini tentunya perlu penanganan serius, perlu butuh waktu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena apa? Banyak LSM yang mohon maaf pinggiran itu justru menghambat dan mempersulit, menakut-nakuti, mencari masalah investor yang tertarik berinvestasi di Brebes. Contoh begini, kemarin baru saja di Brebes itu ada investor yang bisa menyerap tenaga 2.000 karena faktor kesalahan masalah perizinan yang kurang lengkap itu dikejar-kejar sama LSM sehingga ketakutan luar biasa yang dari rencana 2.000 itu hanya 300 orang yang terserap. Hal inilah yang menjadi PR bagi kita semua. Akhirnya semua NGO kita kumpulkan, kita kasih pemahaman bahwa tugas seorang NGO itu tidak merecokin orang berinvestasi, karena investasi itu akan membawa dampak yang positif terhadap pembangunan juga lapangan pekerjaan yang dampaknya kepada pengangkat kemiskinan menjadi daerah maju. Nah, ini tentunya perlu pemahaman secara kontinu kepada masyarakat Brebes yang secara SDM memang sangat rendah. Ini salah satu yang kami lakukan. Alhamdulillah beberapa bulan ini banyak investor yang tertarik berinvestasi di Brebes karena faktor satu, tenaga kerja yang masih murah di sana, Pak. Ada jaminan keamanan dari pihak pemerintah maupun tentunya dari stakeholder yang lain. Ya, ini akhir-akhir ini kan kritik terhadap kemiskinan di Jawa Tengah kan sering diwacanakan. Memang kita kalah kalau dibanding provinsi lain, Pak? Kalau bicara masalah Jawa Tengah, kaitannya dengan kemiskinan, saat ini statistik menyampaikan secara terbuka bahwa Jawa Tengah daerah termiskin di Pulau Jawa. Ini tentunya sangat memprihatinkan. Seharusnya Jawa Tengah, sentralnya Pulau Jawa ini sangat mempunyai peluang dan sangat strategis untuk menjadi daerah maju. Tapi kenapa justru Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin, ini menjadi PR kita bersama. Jangan dibandingkan dengan Jawa Barat. PAD Jawa Barat itu sudah menyentuh 40 triliun, Pak Bambang. Jawa Timur itu 36 triliun. Jawa Tengah itu baru 24 triliun. Nah, ini tentunya PR buat kita bersama agar ke depan Jawa Tengah ini betul-betul mendapatkan pemimpin yang mampu merubah Jawa Tengah ini
menjadi lebih maju, paling tidak sejajar dengan provinsi kiri kanan kita. Jadi itu Bapak. Megah berkibar menjulang ke angkasa, panji Partai Demokrat membawa pesan damai berkah rahmat ilahi untuk seluruh. Ya, nah ini kan kebetulan 2023 ini masa bakti Pak Gubernur ya, Pak Ganjar ini akan berakhir, tetapi baru 2024 nanti akan ada pemilihan gubernur baru. Jadi kalau menurut Pak Prajoko, kira-kira apa kriterianya tadi gubernur yang bisa menjawab persoalan tadi? Ya tentunya gubernur yang bisa menjawab persoalan Jawa Tengah ini orang yang bisa memahami Jawa Tengah itu sendiri, memahami permasalahan Jawa Tengah sendiri. Yang pertama, yang kedua tentunya tokoh-tokoh Jawa Tengah itu sebenarnya banyak yang potensial di tingkat nasional bahkan internasional. Ya. Kami berharap mereka-mereka yang potensial ini mau dan bersedia untuk memimpin Jawa Tengah, termasuk Pak Bambang ini kan juga putra Jawa Tengah kan. Nah, Yang iya. DPR di Jawa Tengah tentunya mungkin lebih paham daripada saya. Jadi Ya. itu. Dan saya berharap pemimpin ke depan tidak hanya berpikir untuk pencitraan dirinya, tapi betul-betul mengabdikan diri sebagai pemimpin yang mampu mewujudkan impian dan keinginan masyarakat menjadi lebih maju tadi. Baik, saya mau memperdalam tadi. Saya tertarik pada rumah singgah tadi. Rumah singgah itu apa Pak? Secara pribadi dikelola oleh Pak Arianto sendiri atau kelembagaan atau seperti apa? Jadi begini Pak Bambang, Ya. ketika saya menjadi wakil rakyat semenjak 2009 di Brebes ini, saya menangkap, memahami ada masyarakat miskin itu yang sakit 8 tahun, 10 tahun, tidak bisa berobat, tidak bisa ke Karyadi. Bahkan saya pernah mengoperasi warga masyarakat Brebes, tumor otak itu hanya punya uang Rp25.000. Padahal dia harus di Semarang minimal 8 bulan sampai 1 tahun. Ini contoh. Maka dari itu peluang dari permasalahan di Brebes ini kami tangkap. Kebetulan saya orang Semarang, punya tempat di Semarang. Kami siapkan rumah singgah secara pribadi. Antar jemput juga pribadi, fasilitas pribadi, dan layanan juga pribadi. Alhamdulillah tidak melibatkan orang lain, Pak Bambang. Dan dari situlah masyarakat Brebes yang pada awalnya itu meragukan saya bukan orang Brebes asli, selalu berkampanye milih wonge dewek. Setelah terjadi bertahun-tahun kami melayani dengan ikhlas, itulah semakin nyata, semakin disadari masyarakat Brebes bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang demikian. Mungkin seperti itu. Nah, maksudnya kok bisa berkembang sampai 30 kamar itu seperti apa? Itu dulu kos-kosan Pak Bambang. Itu kebetulan kami itu kan dekat dengan Undip. Itu kos-kosan yang memang saya punya tanah itu dulu untuk kos-kosan sebelum rumah singgah. Sehingga ketika ada warga masyarakat Brebes yang lebih membutuhkan, itu masyarakat yang saya wakili, saya abaikan pendapatan pribadi untuk kantong pribadi keluarga, saya fasilitasi untuk masyarakat Brebes untuk bersinggah secara gratis. Itu Pak Bambang. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni. Ya, jadi kesimpulannya bahwa rumah singgah itu
dikelola secara pribadi oleh Pak Arianto. Pribadi. Dan bahkan Pak Bambang, saya itu ketika pagi hari jam 4:30 itu sudah ke pasar, kalau pas saya nggak di luar kota, membelanjakan kebutuhan lauk pauk, kebutuhan orang-orang yang berada di rumah singgah sendiri ke pasar, bukan dekat pasar saya. Itu pun kami tidak risih, walaupun saya sebagai DPR sudah 3 kali di provinsi, tidak risih menjadi pelayan masyarakat yang memang wajib kita layani dan butuh pelayanan saya. Ya, jadi sampai sekarang berapa yang ada di rumah singgah itu, Pak? Relatif, artinya ada kadang 15 pasien, ada kadang 13. Hari ini 13 pasien hari ini. Tergantung dari apa namanya itu masyarakat yang membutuhkan. Kadang penuh, nggak mesti Pak Bambang. Ya, baik. Luar biasa. Nah, ini kan sudah dekat 2024, Pak. Nanti kan ada pemilihan umum lagi. Nah, Pak Joko sendiri seperti apa programnya ke depan? Ya, program saya selama saya masih dipercaya oleh masyarakat Brebes, tentunya kami siap untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari Brebes, tentunya dapil kami. Kalau permasalahan keinginan mau ke pusat atau ke daerah, selama partai belum memerintahkan kami untuk ke pusat, ya kami masih setia untuk menunggu perintah partai. Artinya kami tidak punya ambisi, kami harus ke sana, harus kemari, tergantung partai bagaimana memerintah saya, Pak. Kemungkinan ke pusat, kemungkinan masih tetap di Jawa Tengah. Kalau kemungkinan nyalon gubernur ada nggak, Pak? Wah, terlalu jauh mimpinya, Pak. Saya sadar betul saya ini orang desa, saya sadar betul saya ini bukan siapa-siapa, sehingga saya pun juga dalam bermimpi itu juga mempunyai batasan. Dipilih menjadi wakil rakyat kembali sudah beruntung bagi saya. Mengabdikan diri, bisa mengabdikan diri kembali kepada masyarakat Brebes sudah beruntung bagi saya. Itu pun kalau masih dipercaya. Artinya partai mempercayai saya, masyarakat mempercayai saya. Karena saya selalu mengedepankan terpilih tanpa uang. Luar biasa ini. Kalau dikendaki jadi Bupati Brebes, Pak? Banyak suara-suara yang demikian, tapi menurut saya belum mampu untuk menjadi Bupati Brebes. Banyak tokoh masyarakat, banyak lurah ketika sudah memahami pelayanan kami, pengorbanan kami, program kami, itu banyak yang bersuara demikian. Tapi saya sadar betul bahwa saya bukan siapa-siapa. Dan tentunya nyalon bupati itu juga tidak butuh uang sedikit. Loh, Pak Joko tadi kan mengatakan bahwa bisa terpilih tanpa uang. Iya, betul. Saya, Pak Bambang, tahun 2009 terpilih menjadi DPR Provinsi itu hanya modal 300 juta. 300 juta itu untuk beli spanduk, banner, sama snack. Yang kedua, hanya 250 juta. Wah, lebih sedikit. Lebih sedikit, karena semakin dikenal. Dan kemarin 300 juta. Jadi tidak lebih dari angka itu. Bayangkan dengan teman-teman saya yang terpilih, itu ada yang habis sampai 7 miliar. Waduh. Apalagi dengan PP 33 bagi Dewan Kabupaten, Kota, dan Provinsi se-Indonesia tidak mungkin akan bisa kembali modal yang kita keluarkan kalau kita berorientasinya mencari keuntungan secara finansial. Kalau hanya habis 200-300 juta itu terpilih ya alhamdulillah, nggak terpilih ya alhamdulillah. Berarti saya nggak boleh masalah Brebes. Hanya itu saya berpikirnya. Iya. Luar biasa. Nah, terakhir menurut Bapak, ini apa yang sebenarnya yang seharusnya ideal ya untuk membangun sistem politik ini? Ya, karena ini kan masyarakat juga sering mengeluh gitu ya.
pemilihan berkali-kali, tapi nasib masyarakatnya nggak berubah. Apa yang harus dilakukan oleh eksekutif, legislatif, maupun partai politiknya sendiri menurut Pak Arianto? Jadi saya sering mengkampanyekan kepada masyarakat daerah pemilihan saya, jadilah pemilih yang cerdas. Kenapa? Ketika terjadi pemilihan dengan cara-cara menghamburkan uang itu, dia tidak mau melayani masyarakat secara total seperti saya, karena dia kecenderungannya adalah berpikir bagaimana mengembalikan modal. Kalau seandainya para pemilih itu memilih orang-orang yang memang wakil rakyat yang mau mengabdikan dirinya seperti saya semua, yang untung adalah masyarakat. Nah, untuk itu kami berharap cara-cara dalam menjaring calon bupati, gubernur itu bukan rahasia umum. Harus setor ke partai, harus beli rekomendasi, harus beli suara. Ini harus kita hilangkan, Pak Tongga. Kalau kita mau maju. Dengan kita terpilih secara cuma-cuma, secara sukarela, secara apa adanya, tentunya bupati, gubernur yang terpilih pun akan mengabdikan diri secara totalitas dengan kemampuan energi tidak terbagi, bagaimana mengembalikan modal, bagaimana melayani. Jadi total melayani. Jadi harapan saya dengan demokrasi seperti ini, insya Allah masyarakat dan negara bisa lebih maju lagi. Ya, jadi kesimpulannya supaya sistem politik dan demokrasi lebih baik, bukan hanya anggota legislatifnya, mungkin juga yang jadi eksekutifnya yang mau kerja keras melayani rakyat, tapi partai politiknya juga jangan membebani dengan betul-betul menyeleksi kader terbaiknya. Kader yang memang dikehendaki oleh masyarakatnya, bukan kader yang mampu setor duit sebanyak-banyaknya kepada partai, bukan kader yang mampu membeli suara rakyat. Jadi betul-betul kader yang memang dicintai, dikehendaki oleh masyarakat untuk jadi pemimpin. Selama dilakukan oleh partai apapun, insya Allah akan bisa merubah masa depan bangsa. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Joko Haryanto, apa yang sudah dilakukan, apa yang diperjuangkan, dan apa yang menjadi prinsip untuk berpolitik, berdemokrasi yang baik, yang dampaknya adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Pak Haji Joko Haryanto, SE/MSI, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Tengah, yang sekaligus juga menjadi anggota Komisi E. Sukses, selamat bekerja. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.